Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, di sini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan tentang agama dan industri masyarakat Jepang. Tapi sebelum itu izinkan saya, sebagai moderator untuk memperkenalkan rekan-rekan saya. Di sini ada Alif Nur Anugrah, Amelia Nur Rahmawati, saya sendiri Muhammad Afrizia, dan Rida Wifara, Vivi Susanti, dan Humaira Aliana. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang bagaimana, agama dan industri di negeri Sakura. Ah, Agama dan industri. Untuk memahami suatu kaum dan agama mereka, kita perlu tahu lebih banyak daripada kredo dan doktrin formal yang mereka anut dan struktur formal organisasi keagamaan tempat mereka terdaftar. Ini adalah fakta penting, tetapi mereka hanya memberitahu kita tentang kulit sebuah agama. Kita harus berurusan dengan kulitnya sebelum kita bisa sampai ke inti. Tetapi itu adalah inti. Jika demikian, kita dapat menyebut makna batin sebuah agama dalam kepribadian individu, yang sangat penting untuk pemahaman kita, meskipun selalu sulit untuk dipahami. Studi tentang agama lain dan apa artinya bagi orang-orang yang menganutnya dapat menjadi sangat menarik dan dapat memperluas pemahaman kita tentang agama dan tempatnya dalam kehidupan manusia. Lalu, Jepang sendiri dari negara-negara non-barat mampu mengambil alih dengan sangat cepat apa yang dibutuhkan budaya barat untuk mengubah dirinya menjadi negara industri modern. Mahasiswa Jepang semakin merasa bahwa keberhasilan ini tidak dikaitkan dengan beberapa fakultas mitos imitasi yang seharusnya dimiliki oleh orang Jepang, tetapi pada faktor-faktor tertentu pada periode pramodern yang mempersiapkan landasan bagi perkembangan selanjutnya. Banyak diskusi tentang masyarakat kapitalis telah diganggu oleh anggapan yang sama sekali tidak beralasan bahwa semangat kapitalisme harus dicirikan oleh istilah-istilah berikut. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Humaira. Kepada Humaira, dipersilakan. Terima kasih. Selanjutnya, yaitu tidak diragukan lagi motif-motif seperti itu ada dalam masyarakat industri seperti dalam masyarakat non-industri. Mereka sama sekali tidak mencirikannya. Nilai-nilai ekonomi adalah belum. Nilai-nilai ekonomi adalah nilai-nilai yang terutama mencirikan proses rasionalisasi sarana. Dalam teori sosiologi, nilai-nilai ini disebut sebagai universalisme dan kinerja, dua dari variabel pola dari teori tindakan. Dalam proses merasionalkan sarana atau yang bisa juga disebut tindakan instrumental, tujuan tindakan untuk saat ini dianggap biasa saja. Satu-satunya masalah adalah bagaimana mencapai tujuan tertentu dengan singkat, efisiensi terbesar, dan pengeluaran paling sedikit energi. Hal ini terutama melibatkan penyesuaian diri dengan urgensi situasional. Karena jika tidak ada hambatan dalam mencapai tujuan, tidak akan ada masalah sarana. Meskipun jenis kasus masyarakat industri modern, Amerika Serikat dicirikan oleh keunggulan nilai-nilai ekonomi dalam arti yang baru saja didefinisikan. Ini bukanlah suatu keharusan. Namun demikian, masyarakat industri dicirikan oleh keunggulan beberapa kompleks lain. Nilai-nilai ekonomi sebagaimana didefinisikan harus memiliki kepentingan sekunder yang sangat tinggi. Tanpa nilai-nilai seperti itu, tidak mungkin untuk memiliki ekonomi yang sangat terdiferensiasi dan rasional, dan dengan demikian memiliki masyarakat industri sama sekali. Dalam mempertimbangkan proses perkembangan dari masyarakat non-industri ke masyarakat industri, salah satu fakta yang paling nyata adalah pergeseran pola nilai dasar. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan pada MC. Baik, Humaira, terima kasih atas pemaparan materinya. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Vivi. Kepada Vivi, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Akan saya lanjutkan. Akan tetapi masyarakat industri dapat berkembang tanpa pergeseran nilai-nilai dasar, melainkan melalui suatu proses di mana nilai ekonomi menjadi sangat penting dalam bidang-bidang tertentu, dan perekonomian secara keseluruhan mencapai tingkat diferensiasi tertentu di mana ia dapat berkembang. Jepang dicirikan oleh keunggulan nilai-nilai positif politik pemerintahan, lebih diutamakan daripada ekonomi. Talcott Parsons baru-baru ini menunjukkan bahwa ada proses rasionalitas politik yang cukup sebanding dengan rasionalitas ekonomi. Dengan demikian, suatu masyarakat dengan kepedulian yang tinggi terhadap nilai politik
dapat menghasilkan situasi di mana kekuasaan menjadi digeneralisasikan dan diperluas secara relatif, bebas dari pembatasan tradisionalistis dan hanya diatur oleh norma-norma rasional. Ya, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Vivi atas pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Amelia. Kepada Amelia dipersilakan. Baik, terima kasih. Menurut Paul Tillich, agama adalah sikap dan tindakan manusia sehubungan dengan perhatian utamanya. Perhatian utama ini berkaitan dengan apa yang pada akhirnya berharga dan bermakna, apa yang mungkin kita sebut nilai tertinggi, dan dengan ancaman pamungkas terhadap nilai dan makna yang mungkin kita sebut sebagai frustasi tertinggi. Salah satu fungsi sosial agama adalah menyediakan seperangkat nilai-nilai tertinggi yang menjadi dasar moralitas masyarakat. Aspek lain yang menjadi perhatian utama adalah frustasi tertinggi. Selama frustasi dipandang sebagai sesuatu yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu, seperti fenomena alam yang dapat dikendalikan atau sanksi sosial yang sesuai untuk pelanggaran moral, orang normal dapat menanganinya saat hal itu muncul dan tidak bersifat utama. Objek yang menjadi perhatian utama, yaitu yang merupakan sumber nilai tertinggi dan frustasi tertinggi, harus dilambangkan jika ingin dipikirkan sama sekali. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, Amelia, terima kasih atas pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Deandri. Kepada Deandri, persilakan. Baik, terima kasih, moderator. Selanjutnya, kita dapat mengatakan bahwa simbol ini yang menunjukkan sebagai suci atau ilahi. Di dalam primitif atau agama magis, konsepsi tentang ketuhanan cenderung sangat menyebar. Hal ini dilambangkan dalam hal kekuatan yang persuasif atau kekuatan yang melekat dalam banyak objek atau dalam istilah kompleks dari kumpulan dewa, roh, dan iblis. Konsep baru tentang tindakan sakral dan religius yang menandai munculnya agama-agama besar dunia dari primitif tradisionalisme semuanya dicirikan oleh derajat yang relatif tinggi. Jika kita dapat mencirikan agama-agama yang lebih rasional ini secara skematis, kita dapat mengatakan bahwa konsep ketuhanan yang mereka pegang biasanya lebih abstrak, di satu sisi lebih sederhana dan kurang menyebar dibandingkan dengan agama-agama primitif. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Deandri atas pemaparan materinya. Untuk materi terakhir akan dijelaskan oleh Alif. Kepada Alif, dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan tentang agama dan industri. Yang pertama ada kepentingan besar, kecenderungan rasional. Ini bagi pelajar masyarakat terletak pada perubahan sikap dan tindakan yang mungkin mengalir darinya. Yang kedua, sementara agama tradisionalistik dapat memberikan sanksi menyeluruh kepada banyak sekali adat istiadat yang berada dan dengan demikian membantu memperlambat atau mencegah perubahan sosial apapun. Agama-agama keselamatan dapat dengan menghilangkan kebiasaan-kebiasaan diskrit ini dari karakter suci apapun. Selanjutnya dari pertimbangan di atas tentang agama, beberapa signifikasinya bagi perkembangannya masyarakat industri modern dapat menjadi jelas. Yang selanjutnya juga ada proses rasionalisasi ekonomi dan rasionalisasi politik memerlukan tingkat kebebasan yang cukup besar dari tradisionalisme sebelum mereka dapat mulai memiliki efek dalam mengarah pada perkembangan masyarakat industri. Sedangkan yang terakhir dengan menghormati pra 1868 perkembangan Jepang menuju masyarakat industri, kita harus berkonsentrasi kepada satu aspek tunggal yaitu keagamaan, walaupun kita akan bersikeras bahwa aspek lain juga penting. Sekian dari saya, kembalikan ke moderator. Baik, Alif, terima kasih atas pemaparan materinya. Nah, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan materi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.